Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arin Fauza Fatimah Zahra, NIM 203190005, kelas BGMIA. Di sini saya untuk memenuhi tugas atau UTS Etika Profesi dan Keguruan dengan judul Catatan Dunia Pendidikan awal tahun 2021. Proses belajar mengajar selama pandemi COVID ini telah mengakibatkan interaksi antara peserta didik dengan guru juga teman sekelasnya hanya melalui gadget. Jenuh dalam mengamati berbagai konten pembelajaran merupakan realita yang dialami peserta didik. Di sisi lain, kekhawatiran berbagai pihak untuk membuka kembali sekolah yang dapat mengancam kesehatan peserta didik serta guru merupakan alasan utama proses belajar mengajar dari rumah terus-menerus dilaksanakan. Pengalaman dari negara lain yang membuka proses belajar mengajar menjadi tatap muka, lantas kemudian menutupnya kembali, juga dialami seperti negara Korea Selatan. Bahkan di Indonesia, karena banyaknya yang masih terpapar COVID-19, resiko untuk membuka sekolah juga semakin besar. Pada tahun 2020, pemerintah menyampaikan rencana untuk membuka sekolah berdasarkan dari kesepakatan elemen-elemen stakeholder pendidikan di daerah, yaitu pemerintah daerah, kepala sekolah, dan perwakilan orang tua murid. Sekolah-sekolah menyikapi dengan membuat survei yang disampaikan kepada orang tua murid perihal apakah mereka mengizinkan anaknya untuk sekolah. Sebagian besar orang tua memang menyampaikan bahwa mereka khawatir mengizinkan anaknya sekolah tatap muka karena tidak terstandarnya sekolah itu dalam penerapan disiplin protokol kesehatannya. Ada juga survei yang menyampaikan bahwa guru belum mau membuka sekolah karena adanya resiko potensi penularan di dalam sekolah yang akan mengancam kesehatan peserta didik dan guru. Di sisi lain, guru yang mengajar daring dari rumah masing-masing juga pasti akan berada dalam pemberian layanan pendidikan kepada siswa, sehingga makin sulit bagi siswa menerapkan standar kualitas layanan pendidikan bagi siswanya. Jika melihat situasi ini, kemungkinan pandemi COVID-19 akan masih berlanjut. Kesehatan merupakan prioritas utama bagi keluarga, orang tua, dan pemerintah. Selanjutnya, perlu terobosan. Diperlukan terobosan untuk dapat mengelola waktu dan jam belajar siswa dalam memanfaatkan laboratorium, fasilitas olahraga yang ada di sekolah dengan terbatas dan sesuai dengan protokol kesehatan tentunya. Simulasi dalam mengelola waktu dan juga belajar di sekolah perlu dilakukan karena ketidakpastian di mana masa depan perihal kapan selesainya pandemi ini. Jika pandemi masih belum usai, maka tentu ada hal yang akan dikorbankan, yakni pengembangan pengetahuan peserta didik yang membutuhkan laboratorium, praktik secara kompetensi dan olahraga. Jadi, kompetensi kognitif yang bisa diajarkan, tetapi kompetensi afektif dan psikomotorik tidak bisa efektif di online. Kualitas juga akan menurun karena kesempatan untuk meningkatkan pengalaman dan dari peserta didik terbatas. Hal yang terakhir yaitu psikologi dari peserta didik. Karena lama sekali berada di rumah, mereka jenuh hanya mengikuti proses belajar mengajar dari online saja. Berbagai hal ini yang perlu diantisipasi oleh Dikbud dan pemangku kepentingan.